8 calon kepala daerah, Pilkada 2024, didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Ini sebabnya. 1. Owena Mayangsari Belawan, calon Bupati Mahakam Ulu. Owena Mayangsari Belawan didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 224 tahun 2025 dengan pokok perkara pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil persidangan, pasangan Owena Mayangsari Belawan dan Stanislaus Liah terbukti membuat kontrak politik dengan Ketua RT. Kontrak politik itu ditandatangani oleh 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan pada Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Stanislaus Liah, calon Wakil Bupati Mahakam Ulu. Stanislaus Liah didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 224 tahun 2025 dengan pokok perkara pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil persidangan, pasangan Owena Mayangsari Belawan dan Stanislaus Liah terbukti membuat kontrak politik dengan Ketua RT. Kontrak politik itu ditandatangani oleh 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan pada Kabupaten Mahakam Ulu. 3. Anggit Kurniawan Nasution, calon Bupati Pasaman. Anggit Kurniawan Nasution didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 02 tahun 2025. Dengan pokok perkara tidak memenuhi syarat sebagai calon dalam Pilkada 2024. Berdasarkan hasil persidangan, surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang diterbitkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 293. _B_2022_PNNJK_sel, di mana Anggit Kurniawan Nasution pernah dijatuhi hukuman pidana terkait penipuan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya surat pembatalan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang terbit pada 20 November 2024, setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024. Anggit Kurniawan Nasution pun sebagai calon Wakil Bupati, dinilai oleh Majelis Hakim, mesti menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada lembaga atau instansi yang menerbitkan dokumen, bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani pidananya. 4. Trisel Tahir, calon Wali Kota Palopo. Trisel Tahir didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 168 tahun 2025. Dengan pokok perkara tidak memenuhi syarat sebagai calon dalam Pilkada 2024. Berdasarkan hasil persidangan, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan paket C yang diajukan calon wali kota atas nama Trisel Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya. 5. Gusnan Mulyadi, calon Bupati Bengkulu Selatan. Gusnan Mulyadi didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 68 tahun 2025. Dengan pokok perkara tidak memenuhi syarat sebagai calon dalam Pilkada 2024. Berdasarkan hasil persidangan, yang bersangkutan terbukti telah menjabat sebagai bupati untuk 2 periode
sehingga tidak memenuhi syarat ikut berkontestasi kembali pada Pilkada 2024. 6. Edi Damansyah, calon Bupati Kutai Kartanegara. Edi Damansyah didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 20 tahun 2025. Dengan pokok perkara tidak memenuhi syarat sebagai calon dalam Pilkada 2024. Berdasarkan hasil persidangan, yang bersangkutan terbukti telah menjabat sebagai bupati untuk 2 periode, sehingga tidak memenuhi syarat ikut berkontestasi kembali pada Pilkada 2024. 7. Ade Sugiarto, calon Bupati Tasikmalaya. Ade Sugiarto didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 132 tahun 2025. Dengan pokok perkara tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pilkada 2024. Berdasarkan hasil persidangan, yang bersangkutan terbukti telah menjabat sebagai bupati untuk 2 periode, sehingga tidak memenuhi syarat ikut berkontestasi kembali pada Pilkada 2024. 8. Yermias Bisai, calon Wakil Gubernur Papua. Yermias Bisai didiskualifikasi berdasarkan putusan perkara nomor 304 tahun 2025. Dengan pokok perkara surat keterangan atau suket tidak pernah berstatus sebagai terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Tidak diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Berdasarkan hasil persidangan, Mahkamah mendapati kejanggalan mengenai alamat domisili Yermias Bisai. Suket tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah sebagai terpidana. Atas nama Yermias Bisai diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Agustus 2024. Suket tersebut diterbitkan 3 hari lebih awal dari terbitnya surat keterangan domisili yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2024. Terdapat kejanggalan mengenai alamat domisili Yermias Bisai. Suket tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah sebagai terpidana. Atas nama Yermias Bisai diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Agustus 2024. Suket tersebut diterbitkan 3 hari lebih awal dari terbitnya surat keterangan domisili yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2024. Demikianlah ulasan terkait calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi pada Pilkada 2024. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.